PT Ultimo Multima Group yang lebih dikenal dengan PT OMG merupakan perusahaan yang bergerak di bidang meeting, insentif, conference, dan exhibition yang kita semua kenal dengan industri MICE atau MICE. PT OMG menjadi pilihan kami dalam melakukan imersi program di Magister Manajemen UEG UGM. Tujuan kami adalah kami dapat mengimplementasikan teori yang telah kami dapat selama kurang lebih 2 tahun terakhir ke dalam permasalahan yang kami hadapi di dunia bisnis secara langsung. PT OMG aktif sejak Januari 2022 dan didirikan oleh 3 orang yang sangat berpengalaman di dalam bidang industri I.O. Bidang usaha PT OMG itu dia meliputi ada beberapa hal, ada brand activation, exhibition, branding production, meeting conference, foto dan videographer, food and beverage, equipment rental, dan juga wedding organizer. Inilah sebuah portfolio klien korporasi PT OMG sangat beragam. Dari perusahaan swasta sampai BUMN dengan berbagai macam kategori bisnis. Perkenalkan, saya Yohanes Karunia Sianikar sebagai pendiri dari PT Ultimo Multima Group. Selang berjalan dari tahun 2022 sampai dengan 2024, ternyata ada permasalahan yang kita tidak ketahui selama ini, bahwa di mana investor-investor yang kita dapat dari eksternal ini cukup memakan dari profit yang kita dapatkan. Ada pemberian kerjasama 70-30, 60-40, setelah dihitung-hitung, yaitu kita kembali lagi dari billing yang cukup besar, namun profit yang kita dapatkan tidak terlalu besar, hanya sekitar 10% ke bawah lah. Kamu menyimpulkan bahwa tantangan yang sedang dihadapi oleh MG adalah ada beberapa hal. Yang pertama itu adalah terkait dengan kebutuhan tambahan modal. Yang kedua adalah pendanaan tanpa jaminan. Nah, di sini kita mencoba melihat dari business canvas-nya dan juga financial aspeknya. Seperti apa kita bisa mendukung ataupun memberikan pendanaan terhadap OMG. Untuk lebih memahami keseluruhan bisnis PT OMG, maka kami melakukan analisa dengan framework Business Model Canvas. Berhutang tidaklah selalu negatif bagi sebuah usaha. Beberapa alasan mengapa perusahaan harus mengambil hutang adalah meningkatkan modal kerja, mengambil proyek baru, arus kas perusahaan. Kami mencoba melakukan analisis Competitive Strength Assessment atau CSA. Jadi CSA adalah metode untuk mengevaluasi dan kekuatan dan kelemahan suatu perusahaan dibandingkan dengan pesaingnya di pasar. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi keunggulan kompetitif yang dimiliki perusahaan tersebut serta area-area mana dari perusahaan tersebut yang mungkin masih kurang unggul dibandingkan dengan pesaingnya. Dari berbagai aspek evaluasi dengan menggunakan CSA ini, kami melihat masih ada hambatan atau kendala yang dimiliki oleh OMG untuk berkembang, yaitu aspek keuangan atau pendanaan. Aspek pendanaan ini yang akan banyak dibahas. Cost of debt yang tinggi dapat mempengaruhi profitabilitas dan kestabilan keuangan, sehingga kami menyarankan alternatif pendanaan lain yaitu supply chain financing, peer-to-peer sejenis seperti Coinworks atau Alami, dan yang ketiga adalah securities crowdfunding. Supply chain financing atau yang kita sebut dengan distributor financing ini merupakan supply chain financing di bagian ujung. Nah, ini merupakan peran yang tepat untuk digunakan oleh OMG karena di situ ada posisi Indosat sebagai anchor dan OMG sebagai mitra korporatnya. Benefit yang didapatkan dari buyer pastinya bisa meningkatkan atau menambahkan working capital untuk meningkatkan distribusi terhadap gap between kebutuhan inventory dan pembayaran yang diterima oleh customer. Yang kedua adalah untuk benefit dari sellernya, pastinya itu adalah meningkatkan juga working capital tanpa harus mengeluarkan uang secara langsung karena itu dapat dibiayai oleh perbankan. Menurut peraturan OJK nomor 77 tahun 2016, peer-to-peer lending adalah layanan pinjam-meminjam uang dalam mata uang rupiah secara langsung antara kreditur dan debitur yang berbasis teknologi informasi. Fintech lending juga disebut sebagai layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi.
OMG juga bisa melakukan assessment terhadap potensi pendanaan lain selain ada kami, baik yang berbasis konvensional seperti Coinworks maupun alami yang berbasis syariah, dan bisa memilih mana yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Alternatif yang ketiga adalah securities crowdfunding. Securities crowdfunding adalah penyelenggaraan layanan penawaran efek yang dilakukan oleh penerbit untuk menjual efek secara langsung kepada pemodal melalui jaringan sistem elektronik yang bersifat terbuka. Konsep SCF sendiri hampir sama dengan konsep IPO pada umumnya melalui jalur bursa efek. Penerbitan SCF sendiri telah diatur dalam POJK nomor 57 tahun 2020. Saat ini sudah ada 3 platform SCF yang terdaftar di OJK, yaitu Santara, B-Share, maupun Cloudana. Secara keseluruhan, bila kami telah mempelajari bisnis model PT OMG ini, sebenarnya bisnis modelnya sudah sangat baik. Mungkin beberapa tantangan yang kami temukan ketika kami sedang melakukan penelitian adalah PT Otimo memiliki sistem administrasi dan pembukuan yang masih sangat sederhana. Kemudian untuk rencana keuangan secara jangka panjang juga belum ada. Dengan bisnis model yang sudah baik, langkah selanjutnya untuk PT OMG adalah scaling up bisnis itu sendiri. Beberapa rekomendasi yang kami sampaikan kepada PT OMG agar bisa melangkah ke jenjang selanjutnya adalah perusahaan agar mengupgrade administrasi internal, termasuk di dalamnya pemisahan harta kekayaan pemilik dan perusahaan, serta membuat SOP perusahaan sehingga organisasi menjadi lebih kompeten. Kemudian, perusahaan juga harus membuat rencana jangka panjang untuk pengelolaan arus kas agar model bisnis ini lebih bankable seperti rencana pembelian dan aset tetap. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman immersion team MMUGM, di mana teman-teman sudah meluangkan waktunya, sudah memberikan insight yang lebih baik untuk kami sebagai Otimo mengambil keputusan permodalan yang lebih baik. Besar harapannya kami dan doanya kami, OMG akan menjadi lebih baik lagi ke depannya dengan dukungan-dukungan dari teman-teman semua. Kami berharap dapat memberikan solusi keberlanjutan untuk perusahaan agar siap dalam memperbesar size perusahaan, memperoleh proyek yang lebih besar, serta target market yang lebih besar. Dan tentunya kami berharap perusahaan memiliki ketahanan finansial, serta dapat memperoleh value yang lebih baik untuk seluruh shareholder di masa yang akan datang.